Halo, selamat pagi. Selamat jumpa dengan Pak Abdi dalam pembelajaran IPS ya. Baik, anakku, hari ini kita masuk ke bagian terakhir dari lembaga sosial, yaitu lembaga sosial politik. Oke, baik. Untuk itu, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pengertian lembaga sosial politik. Kedua, menjelaskan peran lembaga sosial politik. Ketiga, menjelaskan fungsi lembaga sosial politik. Jadi 3 bagian ini yang kita dapat belajar hari ini ya. Baik, untuk itu mari kita lihat gambar berikut ini. Oke, ini dia beberapa gambar yang berhubungan dengan lembaga politik maupun gambar warna merah, demonstrasi teman-teman. Oke, baik. Mungkin muncul pikiran kamu, anak kami, apa maksud dari semua itu? Oleh karena itu mari kita lihat pembahasan mengenai lembaga sosial politik ya. Kita lihat lembaga politik pada hakikatnya adalah dewan politik, yaitu keterwakilan yang dibuat khusus dalam sistem pemerintahan guna memberikan regulasi kepada pelaksana kerja antara pembagian wewenang, hak, dan kekuasaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara mutlak. Oke, baik, masuk ke pengertian lembaga politik. Lembaga politik adalah seperangkat bentuk norma sosial dan status sosial yang memberikan peran sosial dalam mengkhususkan diri pada pelaksana kekuasaan serta wewenang. Ya, ini pengguna khususnya. Baik, kita lihat lanjutannya. Ciri-cirinya apa? Ada 4 ya. Terdapat suatu arti komunitas manusia yang bersatu, terdapat asosiasi politik atau bersendiri pemerintahan yang aktif kelompok ya. Ketiga, melaksanakan kewenangan dalam teritori tertentu, wilayah tertentu. Yang keempat, melaksanakan fungsi memenuhi kepentingan umum yang dijalankan oleh kelompok itu atau asosiasi. Itu ciri lembaga politik ya. Baik, kita lihat lanjutannya. Perannya apa? Perannya yang pertama, memaksa masyarakat. Artinya apa? Memaksa masyarakat untuk menaati norma yang berlaku. Oke, yang kedua, mengarahkan masyarakat. Artinya mengarahkan masyarakat untuk memilih pimpinan atau aparat yang baik yang menjalankan amanah rakyat. Yang ketiga, menengahi permasalahan. Itu peran politik yang ketiga ya, menengahi permasalahan. Jadi ditangani atau diselesaikan. Dan yang keempat, melindungi masyarakat. Itu fungsi lembaga politik ya, jawabannya. Baik, lalu berikutnya yang kelima, menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Yang keenam, membuat kebijakan umum ya, kebijakan umum untuk seluruh masyarakat. Yang ketujuh, menerapkan kebijakan, diterapkan lalu menerapkannya. Lalu yang kedelapan, mengatur proses politiknya ya, itu yang kedelapan.
Oke, baik. Kita masuk ke bagian terakhir mengenai fungsi lembaga politik itu apa. Nah, ini dia. Merumuskan norma kenegaraan, ya, merumuskan undang-undang, memberikan pelayanan. Yang ketiga, yang keempat, membantu mempertahankan kedaulatan negara. Lalu kelima, juga memiliki kesiapan jika suatu kali gejolak. Keenam, melakukan jalan diplomasi. Ketujuh, sebagai jalan untuk berpindah stratifikasi politik, ya, pindahan. Lalu yang kedelapan, tingkat menentukan tingkat kekuasaan seseorang. Yang kesembilan, menjaga dan membuat rasa keamanan di masyarakat. Lalu yang ke-10, memelihara kehidupan politik di tengah-tengah masyarakat. Oke, itu ada 10 fungsi lembaga politik. Nah, baik. Lalu fungsi lain itu ada 2, yaitu fungsi manifest, yaitu fungsi yang dapat dilihat secara nyata, ya, fungsi manusia adalah fungsi yang dapat dilihat secara nyata. Kerap diabaikan, fungsi ini sering kerap diabaikan terutama oleh pelakunya sendiri karena ada pendidikan politik yang rendah, karena dia punya kuasa dari sering melakukan ini. Oke, yang kedua, fungsi laten. Fungsi laten sama dengan fungsi yang timbul secara tidak sadar, ya, dalam pelaksanaan sehari-hari. Yang pertama, menciptakan status dalam masyarakat, saluran mobilitas, menjadi lembaga politik sering menjadi biang dari segala kesenjangan sosial. Lembaga politik menjadi sesuatu yang rawan. Kenapa? Karena dia mempunyai kekuasaan dan tidak. Oke, baik. Sampai situ anak-anakku. Ya, di bagian akhir mari kita lihat kata-kata bijak yang mungkin kita bisa lihat untuk penerapan kenal itu, ya. Nah, ini dia. Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi, tapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup kita sehari-hari. Nah, itu dia, ya, bagaimana mengubahnya. Oke, politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Tapi yang terjadi adalah sama sekali kebalikan. Ini kita realitas. Oke, nah, ini orang-orang yang kita beri kewenangan dalam Tuhan. Jadi mari kita doakan semoga mereka semua yang masuk ke dalam ini bisa memikirkan rakyat, kepentingan rakyat, dan aspirasi rakyat. Oke, baik anak-anakku. Sampai jumpa kembali. Pagi, mudah-mudahan kita tetap semangat, dan sesudah ini silakan buka dan bekerja siswanya. Jangan isikan bagian-bagian yang ada di situ. Oke, sampai jumpa. Tetap semangat dan salam.